Banyak masyarakat kita kehilangan penghasilan dan pendapatan. Yes. Kemampuan pemerintah juga berkurang karena tidak memiliki pemasukan. Itu kalau kita memilih fokus kesehatan. Kalau kita memilih fokus ekonomi, angka COVID tidak terkendali. Apa yang masih kurang dari kabupaten Anda? Ya, memang sebenarnya fungsi keberpihakan anggaran terhadap pemuda itu yang masih kurang. Bukan hanya mempromosikan destinasi wisata, tapi kita Duta Wisata juga harus menjadi jembatan antara pemerintah dengan anak muda, anak milenial untuk memberikan paham masyarakat sadar wisata kepada teman-teman semuanya. Pandemi datang kemudian menyadarkan saya, kenapakah kita tidak kembali ke layar tancap? Kita putar di desa saja. Kalau kita bikin filmnya Fajar, kita bagi hard disk, flash disk ke 2200 titik itu. Kemudian kita memilih Sumpah Pemuda yang akan datang serentak 2200. Apa tidak rekor muri buat Sulsel? Iya, betul. Nah, saya minta tanggapannya Pak Bupati Goa nih, Pak Adnan. Ini kan tadi senada yang disampaikan oleh Om Fajar, Dinda, termasuk juga Pak Kurais. Saya ingin mencoba mengkerucutkan Pak Bupati. Selama ini banyak ternyata karya-karya anak muda yang selama ini mungkin belum terpotret oleh pemerintah. Kadang juga begini rasa-rasanya, ini saya dapat di Instagram, ya. Kak, susah Kak. Kadang kita sudah berbuat mini kodong, kita sudah tunjukkan. Pemerintah tidak tahu. Ada juga pemerintah sudah bikin ternyata luar biasa, tapi anak muda juga tidak tahu. Di mana masalahnya sebenarnya Pak Bupati Goa? Ya. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa memang terjadi sekarang perubahan zaman yang ada. Perubahan zaman, oke. Ya. Ini sekarang kita harus membagi. Ada klaster baby boomer, ada generasi X, ada generasi milenial yang disebut dengan generasi Y, ada Gen Z, dan ada post Gen Z. Nah, baby boomer dengan Gen X ini, jika ditotal, ini menurut data sensus dari Badan Pusat Statistik, di Sulawesi Selatan totalnya 35%. Oke. Milenial, Gen Z, dan juga post Gen Z ini 65%. Jadi lebih banyak sekarang milenial dibandingkan baby boomer dan juga Gen X. Gen X. Hari ini. Saya mohon maaf bagi yang hadir ini. Rata-rata memang pemerintah kita yang ada di level dinas-dinas dan seluruh jajarannya ini adalah Gen X. Gen X. Yang dia tidak sampai pada generasi milenial, generasi Z, apalagi post Gen Z. Yes. Sehingga tidak nyambung antara komunikasinya dan satu dengan yang lainnya. Dia mau berbuat, tapi dia tidak tahu mau bikin apa. Kepala dinas. Karena zamannya yang berbeda. Zamannya yang berbeda. Karakteristiknya berbeda. Oke. Karakteristik milenial dan juga Gen Z itu harus terus, dia mau selalu dengan pencapaian. Oke. Ini karakteristiknya nih, mau selalu dengan pencapaian, tapi tidak mau proses. Instan. Mau yang instan, tidak mau proses. Oke. Sementara pemerintah kita membutuhkan proses yang panjang. Kenapa? Karena aturannya. Aturan. Ada aturan yang tidak bisa dilanggar juga. Kalau dia mau mengikuti sesuai dengan keinginannya, mau yang instan, mau yang cepat. Korupsi itu, Rijal, bukan hanya ambil uang. Kesalahan administrasi pun itu bisa masuk dalam kategori korupsi, yang bisa menyebabkan kerugian. Gitu. Nah, ini yang kadang tidak nyambung. Makanya sekarang yang harus dilakukan oleh pemerintah, bagi saya di Kabupaten Goa ini, saya ambil contoh di kabupaten saya saja. Betul, betul. Meskipun saya di Pindrang ini minta maaf ya. Iya. Di Goa, saya membuat sebuah jembatan. Kalau kadisnya masuk dalam Gen X, maka sekretarisnya itu harus milenial atau Gen Z.
Supaya ada jembatannya nih, Ada jembatan. ada pola komunikasinya nih, Oke. supaya dia bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan daripada para pemuda yang ada saat sekarang ini. Yang kedua, yang harus diketahui juga bahwa kita tidak bisa membantu orang per orang. Karena kemampuan keuangan daerah kita tidak bisa besar. Oh. Yang kita bantu adalah lembaga. Dan aturannya itu membantu lembaga yang sudah terdaftar di Kesbank. Dia tidak bisa dibantu kalau belum terdaftar. Harus terdaftar Jadi kalau dulu. misalnya komunitas-komunitasnya misalnya Fajar ini Iya. mau dibantu oleh pemerintah, maka lembaganya harus terdaftar dulu. Oke. Kalau tidak terdaftar tidak bisa dibantu oleh pemerintah. Walaupun kemudian Pak Bupati banyak juga Kan sekarang eh, jalur atau yang kita bisa bantu dengan dana hibah saja. di Di pemerintah itu hanya dana hibah. Oke. Kalau misalnya bantuan sosial bentuknya tidak besar, kecil. Yang bisa besar itu hanya dengan hibah. Tetapi hibah itu bisa diberikan kalau komunitas itu atau lembaga itu sudah terdaftar. Itu baru boleh. Kalau tidak bisa dibantu, Rizal. Kalau misalnya sudah terdaftar Pak Bupati, tapi nggak ngapa-ngapain, Itu pola komunikasi. kan banyak juga begitu Pak Bupati. Harusnya komunikasi. Komunikasi. Harus bisa berkomunikasi dengan siapapun, komunitas apapun, bukan hanya komunitasnya Fajar, Iya. bukan dengan komunitas siapapun, tapi siapapun itu, Iya. kita harus bisa mengapresiasi apa yang menjadi ide dan gagasan orang. Oke. Karena ide dan gagasan itu adalah yang mahal, yang tidak bisa diukur dengan uang. Oke. Itulah kadang ide dan gagasan itu tidak muncul di generasi-generasi yang, mohon maaf sekali lagi, Iya. yang masuk dalam kategori baby boomer dan juga Gen X. Nah, itulah yang membutuhkan jembatan supaya inilah yang berkomunikasi dengan pemerintah. Jadi kalau saya, pola komunikasinya yang perlu diperbaiki. Pola komunikasinya yang harus diperbaiki. Artinya mungkin Dan juga pemahamannya. pemahaman, literasinya. Karena sekali lagi, Rizal, Ya. bantuan pemerintah itu bukan uang pribadinya. Oke. Itu uangnya pemerintah, uang kita semua yang perlu dipertanggungjawabkan, 1 rupiah pun. Dikelola dengan baik. Iya. 1 rupiah pun uang yang ada di Pemda harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi kalau misalnya mau meminta bantuan tetapi tidak mau proses, ini yang celaka nanti. Lebih bagus ditolak daripada kita yang celaka. Kau senang, kok kita senang, Ki. Gitu kira-kira. Oke. Kau senang, kita setengah mati. Iya. Kau senang karena dibantu oleh pemerintah, tapi kita setengah mati dalam pertanggungjawaban. Dan itu yang Anda sangat hindari ternyata. Iya, kita hindari itu. Bahkan semua kepala daerah. Ya pastilah. Iya. Siapa yang mau terkena masalah sanksi pidana? Ini yang menarik Pak Bupati. Kalau saya dengar tadi menjelaskan Iya. tentang baby boomers, X, Y, Z, dan post dan sebagainya, saya langsung berkesimpulan berarti hari ini kita butuh kepala daerah yang memahami atau mungkin dari golongan yang Anda sebutkan tadi. Ya, saya membacanya ke sana kira-kira. Iya. Saya tidak mendikotomi antara bahwa dia harus kalangan milenial, enggak. Iya. Milenial itu bukan diukur dari usianya, Rizal. Oke. Mau dia tua, tetapi dia gayanya seperti milenial, Oke. pola komunikasinya juga dengan cara milenial, dia pasti disebut dengan pemimpin milenial. Oke. Sebut saja, minta maaf ini ya, sebut saja misalnya 2 gubernur di Indonesia, Iya. Pak Ganjar Pranowo dan juga Ridwan Kamil. Yes. Kenapa dia dikatakan pemimpin milenial? Padahal usianya adalah usia Gen X. Yes. Kenapa? Karena gayanya menyesuaikan gaya milenial. Dan juga Gen X, Gen Z. Jadi menurut saya siapapun pemimpinnya, yang penting dia mau mengikuti perkembangan zaman yang ada dan menyesuaikan dengan generasi yang ada, maka dia disebut adalah pemimpin milenial. Termasuk yang sedang bicara di depan saya ini adalah Kalau pemimpin saya memang milenial. umurnya, Rizal. Umurnya milenial. Ya, oke. Kalau saya umurnya, Umurnya? Rizal umurnya berapa sekarang? Saya umurnya 30. Oh iya, beda 1 tahun lah. Oke. Berarti tadi sudah singgung-singgung ini bahas-bahas gubernur ini, mengambil 2 contoh gubernur. Anda juga Kita berminat jadi persilahkan gubernur? yang lain aja Iya. untuk berbicara. Anda berminat jadi gubernur, Pak Bupati?
Kenapa mengambil contoh bukan bupati? Padahal ada juga bupati milenial, kasihan. Saya saya mengambil contoh Gubernur Jabar dan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu karena usianya. Kan tadi berbicara milenial. Iya, tapi kan ini kan usianya sudah lewat, Yes. tetapi kenapa disebut pemimpin milenial? Milenial, Karena gaya kepemimpinannya mengikuti perkembangan zaman dan milenial. kenapa nggak ambil contoh Gubernur Sulsel? Karena PLT Gubernur Sulsel sekarang ini milenial. iya, karena dia memang usianya masih milenial. Tetapi Memang usianya masih milenial sama seperti saya. Dia masih masuk dalam kategori milenial. Yang saya ambil contoh ini usianya yang sudah lewat tapi gayanya milenial. oke, baik. Saya mau ke Fajar nih, Fajar. Kalau Anda ada ingin ditanyakan kepada Bupati Goa, apa yang Anda tanyakan? Apa yang Anda ingin tanyakan kepada Pak Bupati? Singkat. Dapat giliran juga bertanya kepada Pak Bupati. Yang jadi masalah kan karena saya tidak mengikuti perkembangan terlalu jauh tentang Iya. Goa. Kalau Pinrang mungkin saya ditanya apa ditanyakan sama Pak Bupati Pinrang, andai kata hadir di sini mungkin pertanyaan saya banyak. Oke. Iya. Yang jadi masalah karena ini terkait Goa. Jadi mungkin agak-agak samar-samar mungkin ketika saya menanyakan sesuatu. Ya, kalau terus terang kalau anak muda di Goa saya ikuti perkembangan di sosmed luar biasa, apalagi tempat tentang ekonomi kreatif sangat luar biasa. Oke. Oh iya, mungkin terkait dengan itu. Apakah ada rencana minimal menduplikasi kegiatan-kegiatan di Goa, misalnya terkait ekonomi kreatif itu, karena saya lihat perkembangannya luar biasa pesat, ke kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan? Mungkin jawab langsung atau saya persilakan? Oh, persilakan ya. Sembari pikir, bosku. Dinda, apa yang kita mau tanyakan sama Bupati Goa? Apa ya? Kalau mungkin bukan pertanyaan sih, Apa itu? tapi karena Goa adalah kabupaten yang paling dekat dengan ibu kota provinsi Makassar. Maka dari itu kebanyakan wisatawan yang melakukan transit juga datangnya ke Goa. Oke. Otomatis akan ada banyak event-event yang akan Goa lakukan juga. Iya. Saya ingin Goa, Kabupaten Goa bersinergi dengan Duta Wisata aja. Saya ingin Bersinergi? lebih dengan Duta Wisata, lebih bersinergi Lebih lagi bersinergi dengan Duta Wisata. Karena Duta Wisata siap, seluruh Duta Wisata yang ada di Asosiasi Duta Wisata Indonesia itu siap membantu pemerintah kabupaten kota untuk mempromosikan pariwisata. Maka dari itu saya cuma minta untuk Bapak Libatkan. Bupati ya Pelibatan. melibatkan selalu Duta Wisata dalam setiap kegiatan pariwisata yang ada di Goa. Berarti selama ini tidak dilibatkan Duta Wisata di Goa? Dilibatkan, tapi saya ingin lebih dilibatkan lagi. Oh, lebih dilibatkan. Aja begitu maksudnya Pak Bupati. Pak Kurais, apa pertanyaan buat Pak Bupati Goa? Yang agak susah-susah sedikit. Saya ke Pak Bupati sih sebetulnya kalau saya mau bertanya saya langsung JWA beliau. Oke. Tapi Selama ini. Tetapi Saya memang selalu tahu bahwa itu tadi yang Pak Bupati sebut. Ribuan itu orang yang dia mau jawab WA-nya. Jadi kalau dia tidak jawab, tidak usah pikir macam-macam. Ya, kita masuk daftar antrian saja gitu. Kadang-kadang daftar antriannya kelupaan, ya udah pahami saja. Oke. Saya hanya mau sampaikan, bukan bertanya. Mau sampaikan, oke. Ada sesuatu Pak Bu. Bosan mak kasih tahu anakku kalau lewat di depan rujab, saya bilang temannya Abah ini di dalam nak. Pengen mak menunjuk rumah lain gitu. Pengen menunjuk rumah lain. Rumah lain bilang dulu pernah ada temannya Abah di sini, tapi pindah mi ke sana. Oke. Itu yang kita mau sampaikan ke Anata. Ke semua yang ada di sini. Oh, ke sini. Iya. Ke semua yang ada di Semua sini. yang ada di sini. Oh, oke. Pak Bupati, Tabe, tanggapan tak bukan dari saya itu di. Iya. Intinya besok saya mau ke salah satu rumah sakit periksa kesehatan. Pasti gula darah saya naik ini karena digola terus dari tadi. Rumah sakit, oke. Tanggapannya sedikit dong Pak Bupati. Baru saya tanya, minta pendapat dari teman-teman yang lain. Yang pertama masalah mengadopsi. Iya. Saya selalu menyampaikan ke jajaran saya bahwa hentikan mitu yang namanya studi banding. Boleh buktikan. Studi banding, Studi banding, hentikan. Karena studi banding itu kita ke sana untuk membandingkan apa yang dia punya dengan yang kita punya. Tetapi diganti dengan yang namanya studi tiru.
Studi tiru, oke. Studi tiru. Kenapa? Yang bagus di sana tiru dan sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di daerah. Jadi misalnya dimanapun yang bagus, tiru, bawa ke Goa, sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di Kabupaten Goa. Jadi berhenti yang namanya studi banding. Berhenti membandingkan. Berhenti membandingkan. Kalau dia sudah menjadi pemenang dan juara dan sudah mendapatkan pengakuan, Yes. mendapatkan legitimasi, maka tiru yang baik itu untuk kita bawa juga ke daerah kita, supaya daerah kita juga bisa menjadi baik. Jadi berhenti yang namanya studi banding, tidak ada lagi namanya studi banding, studi tiru. Misalnya ke Pinrang, saya mohon izin mengapresiasi Pak Sekda dan pemerintah yang ada di Kabupaten Pinrang, karena Pinrang ini mendapatkan Prasamyak Purna Karya Nugraha. Kabupaten Pinrang ini mendapatkan prasamya itu penghargaan tertinggi. Iya, betul. Di bidang pemerintahan. Nah, itu belum didapatkan oleh Kabupaten Goa. Saya juga bercita-cita untuk itu. Jadi kalau misalnya yang baik di Pinrang, tiru saja untuk kita juga bisa mendapatkan prasamya. Jadi bukan menutup kemungkinan bahwa yang baik yang dilakukan oleh saudara saya Fajar ini bisa juga dilakukan di Kabupaten Goa, dan yang baik di Kabupaten Goa bisa saja dilakukan di Kabupaten Pinrang juga. Gitu. Itu jawaban untuk Fajar. Iya. Ya. Untuk Dinda Tarisa. Memang sekarang konsep pemerintahan itu berubah, Rijal. Dulu saya pelajari teori pemerintahan itu hanya 3. Yang pertama adalah government, pemerintah. Yang kedua adalah pengusaha. Yang ketiga adalah civil society, masyarakat. Sekarang karena mengikuti perkembangan zaman yang ada, teori pemerintahan ini juga menjadi berubah. Sekarang teori pemerintahan mengikuti teori pentahelix. Pentahelix itu ada 5 pilar pembangunannya. Pemerintah, pengusaha, masyarakat, akademisi, dan juga media. Karena sekarang kemajuan suatu daerah sangat ditentukan keberpihakan medianya. Kalau medianya baik, maka itu mampu mempromosikan apa yang menjadi potensi dari daerah tersebut. Jadi kolaborasi itu penting. Insya Allah pemerintah Kabupaten Goa berkolaborasi dengan Duta Wisata. Amin. Nah tadi soal rumah anaknya. Iya. Ah, ini agak susah saya jawabnya ini. Iya. Mudah-mudahan dalam hati. Gimana itu Pak Bupati? Ya, saya kalau dengan saudara saya Quraisy Matar ini kita punya tujuan yang sama. Kita punya cita-cita yang sama. Semoga kita bisa meraih tujuan dan cita-cita yang sama. Jawaban yang sangat politis. Tetapi sekali lagi saya mau sampaikan, Rijal. Saya ini orang yang paling tidak memikirkan yang namanya apa yang terjadi ke depan. Karena menurut saya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Dan rezeki saya tidak akan mungkin tertukar dengan semua kita yang ada di sini. Tidak akan mungkin tertukar. Jadi kalau kita sudah memang rezekinya ke situ, maka kita akan diarahkan ke sana. Rezeki itu sudah diatur dan tidak akan mungkin tertukar. Apapun yang menjadi cita-cita saudara saya Quraisy Matar tidak akan mungkin tertukar. Amin. Kita sama-sama aminkan. Saya ingin mendengarkan tanggapan dari salah satu influencer kita yang masih ada di Pinrang, yaitu Mbak Shirley Annavita, untuk bisa memberikan tanggapan, memberikan semacam kesan kepada tokoh-tokoh berbahaya kita yang ada di sini. Saya pikir kita harus apresiasi sekali lagi, teman-teman. Boleh kasih apresiasi sekali lagi untuk kawan-kawan dan penampilan malam ini. Saya mohon izin kepada senior-senior semua, orang tua kami yang kami hormati, tanpa menyebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat kami. Izinkan di sini saya menyampaikan bahwa malam ini kita dipertontonkan dengan sebuah percakapan dan harmonisasi diskusi yang sangat indah, luar biasa. Kasih apresiasi sekali lagi. Saya pikir ada bupati di timur Indonesia yang erat kaitannya dengan progresivitas dan muda. Pemikirannya muda, gaya komunikasinya muda, ide-idenya muda, luar biasa. Dan saya pikir ini forum yang sangat baik, menghadirkan anak muda, pelaku industri kreatif, pejabat publik di sini. Semoga semua aspirasi, diskusi kita, semua yang kita diskusikan dalam 2 hari belakangan ini menjadi pemantik
menjadi semangat baru untuk kita semua anak muda, khususnya anak muda di Sulawesi Selatan, agar terus berkarya, saling berkomunikasi tadi, poin dari Pak Bupati, dan mau berkolaborasi. Terakhir, izinkan Sherly menyampaikan 3 bait pantun. Pantun. Kak Rijal, pantun perpisahan Sherly untuk teman-teman di Pinrang. Iya. Boleh? Boleh. Boleh. Anak kecil bermain girang. Cakep. Cakep. Kesana kemari berlalu lalang. Cakep. Memang baru kali ini Sherly ke Pinrang, namun indah alam dan ramah pemudanya pasti akan Sherly kenang. Gokil. Kak Rijal, jalan-jalan ke dalam gua. Iya. Di dalam gua ketemu buaya. Cakep. Ada yang ketawa Kak Rijal? Pemuda Sulsel memang sungguh berbahaya. Seberbahaya Pak Adnan, sang Bupati Goa. Wah. Terakhir Kak Rijal. Terakhir, pantun terakhir. Harus dibalas. Buaya biasa di tengah rawa. Rawanya kini kering, entah kenapa. Pemuda Sulsel harus bangkit dan berjaya, menjaga konstitusi, merawat Pancasila. Belum. Amin. Terakhir, izinkan Sherly mengajak kawan-kawan muda untuk berdiri boleh? Sembari pembicara di depan menikmati hidangan. Teman-teman muda boleh berdiri, kita sama-sama mengapresiasi acara ini. Boleh. Sherly izin dari bawah aja Kak ya. Oke. Teman-teman boleh sekali saja kita sama-sama kepalkan tangan di atas. Pemuda Sulsel berbahaya, Pemuda Sulsel berbahaya, maka Indonesia berjaya. maka Indonesia berjaya. Merdeka. Merdeka. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita Baik. semua, muda sekali, berbahaya berkali-kali. berkali-kali. Terima kasih sekali lagi Luar saya biasa. ucapkan. Saya Thank you. kembalikan ke Kak Rijal. Baik, kita berikan aplaus buat Sherly Navita memberikan tanggapan dan kesannya selama berada di Pinrang 2 hari. Bantuan tersebut Bapak anggap adalah bantuan sederhana, tapi bagi saya pemuda yang mampu memberikan mimpi bagi Goa itu sangat berkesan dan menginspirasi saya untuk menjadi pemuda yang lebih baik lagi. Terima Baik. kasih Kak, itu saja mungkin pernyataan saya dan kesan saya kepada Patnan. Maju Ki bosku. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Kurais. Makanya saya sebut saja gubernur karena tidak tahu nih dari mana nanti aminnya bisa ke saya bisa mantul. Iya. Oke. Oke. Jadi mau jadi apapun saya akan melakukan yang terbaik karena begini Kak Rijal. Bunga mawar apapun namanya akan sama harumnya. Betul? Karena guru punya peran penting dalam perubahan satu bangsa. Jadi dengan menjadi guru, saya harap banyak yang akan berubah. Artinya, bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan, dan itu perubahan berada di setiap lini. Siapa yang tidak mau berubah tertinggal, tapi siapa yang mau berubah dia akan maju ke depan dan dia akan menjadi tercepat di dalam pembangunannya.